Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan terus update ya, jumlah saham yang dimintai para subscriber kami dan juga alumni peserta akademi kami ya untuk membahas mengenai dari topik ini ya yang paling rame ya. Tetap kita akan terus berupaya untuk masukan dari kalian ya untuk ini ya untuk mengungkap hal up to date yang mengenai dari saham Goto. Nah, topik kita kali ini membahas mengenai topik ini ya temanya. Laporan keuangan makin membaik berkat Goto. Awas siap-siap ya. Ya, ini ini ada sebuah artikel ya, nanti kita akan bahas ya dan kita akan deteksi untuk kalian ya menjadi pertimbangan untuk nantinya ya, seperti itu. Nah, topik kita kali ini kita dapatkan informasi dari bisnis.com. Ya, lihat ini ya. Ini baru ini masih anget. Tadi hari Senin pukul jam 10 bahwa kinerja keuangan Bank Jago atau Arto terkerek ya berkat kolaborasi dengan Gojek Tokopedia. Apa Pak? Apa maksudnya ini? Ya, kita akan bahas secara lebih dalam lagi ya. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti komentar kalian akan kami bahas kok ya seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja ya mengenai dari kinerja dari antara Goto dan juga Arto. Ya, coba lihat dari Artonya bagaimana. Ya, kalau kita cek Arto dia memang turun, tapi kalau kita cek ya dari laporan keuangannya dia membaik ya berkat kolaborasi dengan Goto. Coba lihat. Oh iya ya teman-teman ya. Mantap mantap mantap. Naik ya. Memang naik ya menjadi 50,2 miliar. Ya ini ya berkat sunat dari Goto. Pak, lalu bagaimana Pak mengenai dari transaksi dari Goto ini kok kenapa kok nggak gerak? Ya ini ya biasa rekan-rekan ini nunggu updatean saya. Banyak sekali ya, ada ribuan nih yang nunggu konten saya membahas mengenai dari saham Goto. Oke, kalau saya melihat dari stock price-nya ini menarik ya mengenai dari Goto ini ya. Lalu kita cek ya siapa yang sudah persiapan. Ya, jadi sudah persiapan. Jadi yang sudah siap-siap itu siapa? Nah, kalau kalian tadi sempat lihat ya, gojekan ya di kerek ke atas ini pelakunya. JP Morgan dan juga AK. Ya, serta MG ya ditopang BK main, AK main, MG juga ikut main tadi ya sempat dikerek dan untuk closingnya ya ini menarik ya di 84. Tadi dikerek ke 85. Dia cuma modal berapa teman-teman? Ya sekitar hanya beberapa puluh juta lot. Nah, apakah retail punya uang segitu Pak? Enggak. Ya, enggak. Retail enggak ada yang punya uang segitu. Ya, ini dilakukan oleh institusi yang mana mereka ya terorganisir. Apa itu Pak organisasi ya? Jadi ya ada leadernya, ada timnya, dan kapan waktunya mereka jam terbangnya cukup tinggi. Ya, nah, kalau retail bagaimana Pak? Ya retail mereka ya dikocak-kacik. Ah, kira-kira tadi siapa Pak yang ngeguyur Pak? Tadi itu sempat mau diangkat loh Pak. Ya. Ya ini pelakunya YU dan juga ZP. Kenapa kok mereka guyur? Guyur itu artinya apa sih Pak maksudnya? Oke ya, ada yang tanya kayak gitu. Guyur itu mereka distribusi ya atau disiram. Guyur itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa? Enggak. Ya, jadi disiram, jadi mereka distribusi. Oh, kok distribusi sih Pak? Enggak gitu. Ini apakah ini Pak, apa namanya, yang dari berita-berita itu bahwa dia jualan kayak gini ya enggak. Ini sesuatu yang hal yang rasional atau hal yang wajar. Kenapa? Karena YU ini kemarin itu sudah punya barang.
Ya, tim YU ini itu sama seperti kalian. Ketika sudah untung ya mereka akan TP dahulu, ya. Setelah mereka jual barang, nah ini dimanfaatkan oleh BK, ya. BK ini masuk ya, net buy 4,9 JP Morgan ini investor asing ya. Ini yang masuk, yang buka akun rekening di BK ini bukan retail biasa ya, karena di situ limit pembukaannya minimal itu 300 juta. Ya ini dari BK. Kalau MG ya paling 100 juta, 50 juta juga ada diskon. Ya, seperti itu. Ini ya. Loh, kenapa kok BK sama MG ini kok justru masuk Pak gede-gede? Ini kan padahal di media massa itu kan ini jelek-jelek sekali loh Pak. Ya dari saham Goto. Ya silakan kalian bisa analis sendiri. Ya silakan kalian bisa dianalisis sendiri. Ya ini institusi sebuah keuangan yang mana mereka ya sudah berpengalaman di market. Ya, wah ini Pak Firman ini pom-pom nih dari saham Goto terus. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, saya tetap menghargai komentar kalian ya, yang mungkin ya wawasannya mungkin terbatas. Ya nggak apa-apa, betul. Itu bisa disiasati mengenai hal itu semua. Tapi kalau kalian yang notabene itu mudeng mengenai hal ini, inilah suatu hal yang wajar. Ya, seperti itu. Ingat, subscriber saya mayoritas itu usianya 30 tahun ke atas. Ya, mayoritas ya, gitu. Nah, kita akan cek ya. Goto ini ya di bulan Februari, siapa yang punya barang banyak? Tuh BK ngumpulin barang banyak ya, 21,5 juta lot. Terus AK 26,0 juta lot. Ya, ini kelas kakap nih teman-teman. CP juga ikut-ikutan 14,4 juta lot, namun CP sudah jualan ya rata-ratanya. Ya, jadi ya inilah sebuah transaksi di pasar modal ya. Ini ada UW-nya. Jadi enak, atau istilah kalau dalam dunia akademisi itu mereka sebut sebagai market maker atau big player lah. Atau kalau kalian bahasa kasarnya bandar lah gitu lah. Ya, biar mudeng. Karena konten ini itu untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia yang notabene dari tingkat manapun. Jadi orang-orang yang biasa itu bisa mudeng. Ya, ini ya, ini timbangannya. Nah, mengapa mengenai hal ini kok bisa pungut kayak gitu, Pak? Pungut dalam artian kok akumulasi, ngumpulin barang kayak gitu, Pak. Ya, jadi inilah sebuah sistem ya jual beli yang mana apabila mereka ingin menguasai suatu barang, ya mereka harus punya barang dahulu. Ya, harga berapapun selagi itu liquid, no problem. Liquid dalam artian gimana, Pak? Produknya sudah ada, sudah terkenal, brandnya sudah terkenal. Ini adalah sebuah komponen liquid. Pak, ini laporan keuangannya rugi loh, Pak. Nah, kadang kalian akan digiring seperti itu. Ya, banyak kok influencer dan guru-guru saham yang lain itu mengenai hal itu. Ya, nih, lah kembali lagi kepada pribadi kalian masing-masing. Kalian ketika investasi di pasar modal ini tujuannya untuk apa? Untuk fast trade kah, trading kah, swing kah, atau invest kah? Nah, ini kadang masyarakat Indonesia itu ambigu kepada dirinya sendiri. Ya, akhirnya ketika ambigu, apa yang terjadi? Ini akan digiring kepada FOMO. Ya, digiring. Ya, seperti itu digiring. Nah, kalau kita bisa cermati dari saham Goto ini ya teman-teman ya, ini belum laporan keuangan, belum publish ya mungkin lah ya. Karena untuk notabene untuk saham Goto ini dia akan buyback. Ya, ingat ya ada buyback. Lu Pak Firman kok bisa tahu? Nanti kita cek dulu mengenai dari laporan keuangan dulu. Ya, ini memang rugi, betul. Ya ini memang rugi, laporan rugi. Tapi kalau dari kacamata bisnis ya teman-teman ya, ini masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangan. Nah, kalau kalian itu sebagai pelaku bisnis yang namanya bisnis hanya beberapa bulan ya, memang ini kita masih tes pasar dulu bagaimana. Ah, apa yang terjadi Pak apabila tes pasar tersebut? Nah, ini mau membuat likuiditas dari perusahaannya sendiri. Ya, apa? Dari beban operasionalnya, karyawannya ini kompeten apa tidak? Ya, apabila
kurang kompeten ya nanti ini akan dipangkas. Untuk saat ini kan dari saham GoTo ya dari beban operasionalnya itu memang sangat tinggi. Paling tinggi dari sektor apa Pak? Dari karyawan. Ya, ini paling banyak. Terus bakar uang yang tidak tepat sasaran. Makanya GoTo ini dia berkolaborasi dengan TikTok. Loh, kenapa kok bisa TikTok, Pak? Gak asing nih, Pak. Asing kafir kayak gitu. Ya, enggak ya. Kalau kita dilihat dari sudut kacamata yang berbeda lah dalam artian gini. Jadi kenapa kok dari GoTo ini mengambil dari TikTok? Ya, ini biasa saya sebutkan ya, tapi nggak apa kita akan ungkap ya mengenai hal ini. Jadi kenapa kok GoTo dia dijual Pak? Ya ini kita bisa belajar dengan TikTok. Ya. Kenapa kok TikTok kok bisa punya database, ya, dan punya apa namanya peningkatan ketika masuk di saham Indonesia ini dia itu signifikan kenaikannya. Kenapa? Why? Kenapa? Padahal Tokopedia ini sebagai pribumi ya, ibaratnya pribumi. Kenapa kok dia survive-nya agak berat ya gitu? Ya. Nah, ini kalau saya bahas lebih dalam lagi ya, saya kebetulan juga riset ya, riset dunia bisnis digital ya di Indonesia. Kalian bisa dibaca tuh hasil penelitian saya selama 7 tahun ya, search saja tuh Firman Happy SEME, sudah cek saja itu selama 7 tahun saya meneliti bisnis mengenai hal ini ya. Tetap saya apa namanya investasikan kepada negara ya, kepada negara. Silahkan kalian bisa baca-baca. Nah, kembali lagi ke Godo. Nah, kenapa kok bisa kerjasama sama TikTok ini, Pak? Ya, mereka ya harus jual 75%, jadi nggak 100%. Jadi kita bisa belajar. Orang-orang yang notabene ya kita hanya beberapa ini aja Pak, orang-orang penting ya kita bisa belajar dari itu. Nah, sebetulnya kalau kita belajar itu di TikTok itu ada sistem yang namanya database. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya dari Tokopedia, nanti juga ini ada impact-nya juga dari apa namanya Bank Jago ya seperti itu kalau kita bahas mengenai dari sektor bisnisnya ya. Bank Jago itu kan bank digital, jadi mereka banknya nggak ada apa namanya nggak ada kayak gedung-gedung kayak sebelah ya kayak BBRI dan lain sebagainya. Itu ada gedung-gedung. Bank Jago itu gedungnya itu terbatas, jadi beban operasinya sangat kecil karena bank digital. Nah, terus apa Pak mengenai dari GoTo ini ya? Jadi mereka riset, jadi orang Indonesia itu sukanya apa, ya. Dan budayanya itu apa sih dari bangsa Indonesia itu? Nah, TikTok itu bisa dapat ya kesukaan ya atau riset ya. Mereka sudah dapatkan mengenai data itu, database masyarakat Indonesia. Dari orang miskin sampai orang kaya, mereka sudah punya barang, punya database-nya. Ini orang kaya ini sukanya apa? Ya. Ini orang miskin itu sukanya apa. Nah, di situ mereka sudah ketahuan tuh. Ya, database-nya sudah ketahuan. Oh, dari rata-rata tersebut ini kok yang signifikan ini adalah jual beli. Oh, ya sudah, akhirnya manuver. Yang tadinya cuman bikin video ya. Habis itu datanya sudah dapat, dia bikin e-commerce. Ya, habis itu tetap tendang kebijakan fiskal. Ya, kayak gitu. Tendang, jebret, dapat ya. TikTok merajai hanya beberapa persentase ya uang Indonesia yang berhasil keluar ke Cina. Betul. Nah, di situ oke lah. GoTo ini kita berkolaborasi dengan TikTok seperti itu. Dan apa namanya di Bank Jago ini dia ketolong dari GoTo. Ya, akhirnya apa? Ya, transaksinya akhirnya ada, punya nasabah. Ya, kayak gitu. Bisa numpang iklan seperti itu. Yang usernya biaya operasional itu bisa diteken habis-habisan. Nah, kenapa kok dari BK kok dia optimis? Nah, ini kalau orang-orang yang awam, mereka itu ketakutan. Mereka ketakutan. Apalagi yang psikologisnya itu terganggu ya, nggak bisa netral.
nggak bisa, ya pokoknya gimana ya, ugal-ugalan. Wah ini nggak bakalan sabar dari saham GoTo ini. Apalagi punya statement yang notabene di luar sana itu membuat propaganda, ya pemahaman kita yang tadinya tujuan kita untuk investasi melihat dari sahamnya turun jadi panik dan lain sebagainya seperti itu dan acak-acakan. Nah, itu mengapa kayak di peserta akademi saya itu yang saya bina ya akhirnya punya wawasan ya karena mereka tak ajarin dari nol banget ya. Dan untuk metode saya yang ajarkan itu saya komunikasi dulu. Ini karakter orang-orangnya itu trader-trader ini siapa saja sih ya yang saya akan hadapi seperti itu. Jadi nantinya dengan pembelajaran itu sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Loh Pak, kok DNA maksudnya gimana? Passion. Ya, ada yang dari perbankan, ada yang dari karyawan biasa, ada yang dari pelajar. Ya. Ini nanti bahasanya tetap saya korelasikan dengan pemahamnya mereka. Ya. Dan juga apa namanya? Sifat emosinya ya, emosionalnya juga saya giring agar itu yang mereka sukai. Ya, apakah main di saham GoTo? Oh tidak, banyak, banyak sekali. Ya, kayak ini alumni akademi saya ini dari luar negeri ya. Sebelumnya untuk per hari itu belum dapat yang namanya pernah naik dalam 20% momentum tersebut. Ya, ketika diskusi saya ajari ya lebih ke privat ya, masuk di kelas privat, saya ajari ya. Alhamdulillah ya, naiknya cukup signifikan. Tapi tetap saya pantau terus, belum saya lepas. Lepas pas waktu apa Pak? Ya setelah dia itu bisa cuan secara konsisten. Nah, peran di kelas akademi saya itu seperti itu. Jadi yang saya giring itu bukan dari saya dapatkan uang banyak dari buka kelas gitu, tidak. Jadi saya menyampaikan ilmu ini biar mindsetnya itu biar mudeng cara berpikir pasar modal itu bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, untuk kalian yang pengen masuk tuh bisa hubungi nih kompetitor ini. Nah, selain nomor ini itu penipuan ya. Karena yang terjadi untuk saat ini juga sudah ada ya mengatasnamakan saya. Ini saya hati-hati ya. Apabila mengatasnamakan saya itu bukan saya. Nomor saya cuma ini. Hati-hati. Pak Firman saya enggak buka titip dana. Ingat ya hati-hati. Apalagi ini ya pesan ya untuk kalian ya. Apalagi nanti ngirim. Ya ini saya dapat laporan dari Pak Firman kayak gini. Nanti biasanya dikirim kayak berbentuk undangan digital. Ya tapi di situ kayak sistem aplikasi itu jangan diklik, berbahaya. Jangan ya. Kenapa Pak? Karena sekali seklik ya database kalian sudah kecuri. Jadi kayak perbankan ya kayak gitu itu bisa disadap. Kemarin ini juga ada yang sudah mengomunikasi ya nomor WA saya di situ dites kayak gini. Mau dihack ya database saya. Dan ini juga ini kita juga mengedukasi ya. Saya bukan dari saham GoTo juga mengedukasi kenapa saya itu kalau menyimpan uang di bank atau di ATM itu nggak banyak-banyak. Paling hanya kebutuhan, hanya paling jajan biasa lah kayak gitu. Semuanya saya pakai ke RDN. Loh apa Pak? Kenapa kok di RDN? Ini ada apa? Ya. Karena nanti sistem aplikasi tersebut mereka kena blok ada 8. Jadi total ada 5. Ada 5 keamanan. Ya. Jadi kalau silahkan kalau mau yang retas saya silahkan. Intinya ya eh, keamanan saya sudah tak masukkan di RDN. Dan untuk kalian yang pengen riset untuk hacker-hacker itu mau penipuan, silahkan kalian riset. Kalau bisa ikuti tuh kelas riset tersebut. Ya, ini untuk aman juga ya apabila kita kertas, misalkan database kita kertas. Misalkan uang yang diambil hanya beberapa ratus ribu doang lah ya untuk kecebukan itu. Enggak apa-apa. Yang penting uang yang miliaran dari kita itu masih di RDN. Nah, kenapa kok dari RDN itu aman, Pak? Ya. Jadi kalau sudah di RDN, ya,
Nanti uang yang didapatkan itu nggak bisa kena ke hackernya sendiri, nggak bisa, karena dia harus dagang dulu di situ. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk mekanisme sistem digital ini agak berat. Untuk hacker-hacker yang sekarang itu, kalau tingkatannya itu dia itu sampai mendetail seperti itu, mereka nggak bakalan ngeretas-ngeretas phishing-phishing. Ambilnya itu bukan yang ambil-ambil receh. Ya, ambilnya emang gede, yang gede. Mungkin website dari Google dan lain sebagainya itu yang sudah profesional, ya. Kayak di apa namanya di TikTok tersebut mereka yang sudah profesional. Lupa kok TikTok apa hubungannya. Jadi mereka itu ya untuk perkembangan dunia digital yang sekarang ini kayak hacker-hacker itu sudah backup sama developer. Gunanya itu apa? Retas ke dalam sebuah negara. Ini negara ini sukanya apa, database-nya ya, sukanya apa dan dia budayanya itu seperti apa. Dan nanti ini dijual ke developer. Contohnya kayak dari TikTok dan lain sebagainya. Untuk bisa masuk risetnya nanti produk itu apa yang akan ia ciptakan di sebuah negara. Wah, mantap ya Pak ya kalau gitu ya. Mantap. Kalau dunia teknologi itu mantap. Ya tersebut. Tapi kalau hacker-hacker yang ada di Indonesia itu mereka ya memang otodidak dan mereka nggak ada yang ngebina. Hanya orang-orang yang bagian IT yang mungkin yang beruntung. Ya memang ini ada peran juga dari pemerintah ya. Kayak yang di lapangan itu setidaknya bisa terbina. Nah, kalau kalian untuk masuk di kelas saya, monggo ya. Untuk hacker-hacker tak ajarin dagang ya. Jadi kalian nggak usah retas-retas kayak itu, nggak berkah ya. Nggak apa-apa ini ya. Ini tak ajarin. Ya nanti bisa deteksi mengenai hal itu. Ya ingat. Oke, kembali ke Goto. Nah, terkait dari saham Goto ini teman-teman ya, ini ya ada taut pautnya mengenai kasus tersebut ya. Jadi semua digital itu database, nasabah dan lain sebagainya itu menggunakan sistem yang seperti itu ya. Untuk mengambil database, kesukaan kalian itu apa? Nah, itu data itu lebih penting daripada uang. Karena apa? Kalau data itu bisa menjadi berkelanjutan. Tapi kalau uang ya hanya itu saja. Nah, ini diperankan oleh Goto, terus ini masih bermanuver terus, riset terus. Ya. Makanya dari beban operasionalnya dari saham Goto ini ya, itu bengkak. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau saya rasa ini nggak apa-apa, ini nggak kanker lah. Dalam arti nggak kanker kalau saya ingat. Karena total equity-nya saja ada 118 triliun. Dan ini Goto ini kalau laporan keuangan 3 cuma 9 triliun. Dan ini untuk data riset dan lain sebagainya. Untuk ini ya ini belum notabene belum collab lah. Masih bagus. Ya, apalagi dengan adanya Pak Patrick Walojo. Nah, ini yang saya suka dari saham Goto itu nilai transaksinya itu gede, jumbo. Ya, 295 miliar. Ya, ini ya signifikan sekali. Jadi ya, transaksinya beda kayak saham-saham yang kecil-kecil. Ya, kayak apa Pak? Ini ya. Nih, kalau ini kecil, nih beda. No, berapa? 24 juta saja. Ya, terus apa lagi? Ya, ini beda jauh yang sama Goto. Ini bedanya yang likuiditas sangat tinggi sama tidak. Nah, ini sangat liquid. Makanya kayak bit-bitnya ini pemainnya besar-besar, sekali entry-nya gede-gede. Mereka jam terbangnya juga gede, player ya, big player ya. Itu pemainnya gede-gede. Jadi sekali entry 1 miliar, sekali entry 1 miliar itu di saham Goto ini bisa kabur, bisa eh ya kayak perang bandar kayak itulah ya. Perang big money ini terjadi di saham Goto ya tersebut. Gantian ya, kuat-kuatan. Nah, kalau kita bisa cek ya dari asingnya bagaimana peran asing. Asingnya distribusi. Ya, ketika asing distribusi bagaimana Pak mengenai hal ini? JP Morgan itu masuk nih lihat MG, BK, AK, YU ya. Ini siapa pemainnya saya tahu. Tapi saya nggak sebutkan di umum seperti ini. Karena nanti akan mengganggu kepentingan ya dari yang punya ini. Makanya orang-orang banyak yang japri, Pak ini bagaimana Pak Goto? Sepi. Ya, ini perkembangannya gimana? Tenang saja nyantai ya.
silahkan ya. Makanya kalau saya pribadi jujur untuk dari saham GoTo ini saya jadikan untuk 3 karakter ya. Yang trading ya saya keluar masuk, yang swing ya saya masih hold nanti ketika untung saya jual, yang untuk investasi sendiri ya. Kalau ada orang-orang punya statement ini Pak Firman ini nyangkut di situ dari saham GoTo. Iya, kalau nyangkut iya betul dari investasi yang kemarin. Ya, kalau yang untuk trading ya sendiri, keluar masuk, day trading keluar masuk, swing ya cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus. Jadi seperti itu. Jadi untuk teknik saya sendiri ya sudah saya latih, ya. Tapi di situ saya bukannya sombong, tapi tetap harus mengajarkan kepada alumni atau yang masuk di kelas kami. Jadi untuk menghadapi market itu ada caranya, ada tekniknya. Mau untung berapa ratus juta itu mudah kalau di market, ya. Yang penting kalian itu tahu ilmunya dulu. Seperti itu, ya. Nah, tadi kita sudah membahas secara bandar monologinya siapa, terus fundamentalnya bagaimana untuk segmen bisnisnya itu seperti apa, dan di situ ada korelasinya kenapa kok BK itu sampai berani ya beli dari saham GoTo ini karena likuiditas dan juga secara fundamentalnya segmen bisnisnya sudah bisa di ini ya. Makanya saham GoTo ini masuk di indeks LQ45 ya. Lihat masuk di LQ45 dan juga IDX 30 yang notabene bursa itu dia akan men-screening ya, screening akan mengumpulkan saham-saham yang likuiditasnya itu sangat tinggi ya, contohnya dari saham GoTo ini. Nah, ini akan dikumpulkan. Nah, ini nanti akan direkomendasikan kepada investor yang uangnya agak gede ya. Investor retail juga sampai segitu juga. Nah, makanya untuk jadi saham GoTo sendiri, kalau kalian itu masuk di kelas akademi kami ya, yang untung 1 miliar alumni kami itu ya juga ada dari saham GoTo. 7 miliar juga ada. Ya, kayak gitu. Memang untuk mohon maaf untuk di secara umum ini ya saya nggak share kayak gitu. Karena untuk menjaga privasi, ya saya juga nggak nge-share untung berapa kayak itu nggak nge-share. Ya nggak usah, nggak perlu. Ya kayak gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang masuk di kelas akademi saya, mereka ya sudah tahu berapa persen kayak gitu. Mereka tak kasih tahu, ya seperti itu. Oke, next, ya sudah lengkap ya. Oke, bid overnya baik ini ya di 86, 87, 88, 89 ya. Ingat 90 ini dia adalah batasan ya. Dan juga 93 ini adalah ganjelan ya, seperti itu. Dan ini untuk kayak BK dan lain sebagainya ini kumpul semua di bid semua. Ya, jadi inilah peran dari market maker itu menjaga harganya di situ dijaga. Kalau mau naikkan nanti dulu belum dulu. Jangan. Block trader mau naikkan siram dulu, naikkan lagi siram dulu kayak gitu. Nanti momentumnya ya. Ibaratnya kalau yang big money yang uangnya gede kayak gitu, ya mereka belum nanti. Nanti ada menunggu momentum yang pas akan diterbangkan ya. Seperti itu. Tunggu saja, tenang ya. Kita manut saja. Kita di sini penumpang gelap kok. Kita nggak punya kepentingan ya seperti itu. Ya sama kayak yang alumni di peserta akademi saya. Ya, mereka sekarang sudah punya wawasan, mereka sudah nggak punya FOMO ya, mereka sudah bisa menahan dirinya, akhirnya bisa cuan secara konsisten di market. Jadi seperti itu. Ya, dan ini ya, kalau kalian pengen deteksi secara detail, ya ini lihat. Nah, gede-gede ya, 10.000. Ya, wah, mantap toh. 84 ini ya dihajar. Brrr, tuh, 10.000 lot. Ya, mudeng. Oke. 29 menit. Nggak apa-apa. Ya, ini ya. Lihat, dari saham GoTo ini sudah membentuk ya doji. Ya, ini kalau kalian ke teknikal analis ya boleh untuk pakai itu, boleh. Pakai yang secara fundamentalis boleh. Pakai yang bendarmologi boleh. Sama saja kok. Ya, sama saja. Aja yang penting itu hasilnya itu tetap cuan, nggak usah inilah kayak gitu. Kalau Pak Firman yang mana Pak? Saya pakai semuanya. Teknikal juga dapat, bandarmologi juga dapat,
fundamental juga dapat. Oke, ya ini ya berhubung subscriber saya ini adalah usianya 30 tahun ke atas, ya mungkin mohon maaf untuk kecepatan entry dan jualnya itu agak mungkin telat, ya agak kebingungan, ya lebih ke tekniknya itu swing atau invest, ya. Ini untuk dari saham GoTo kalau kalian pengen masuk itu bisa antri beli di harga 82 serta di harga 78 dan juga di 75 ya. Ini untuk area buy kalian. Belinya bagaimana Pak caranya? Apakah saya nunggu dulu 75? Boleh ya gitu. Apakah saya boleh nyicil kayak gitu Pak? Secara konsisten boleh saja. Apa Pak kelebihan dan juga kekurangannya? Kalau kalian nunggu di bawah, memang untuk ketika turun ini kalian nggak efeknya nggak terlalu banyak lagi ya. Nah tapi kalau kalian itu nunggu ya barangnya nggak keburu turun ya kayak gitu. Ah, kalau kalian itu nyicil, kalian tetap punya barang ya. Kalau kalian punya strateginya berapa persen kalian masuk, ya kalian akan dapatkan barang mengenai hal ini. Ya, nggak nunggu-nunggu lagi. Dan ini ada indikasinya mengenai dari stok RSI-nya ini masih turun. Ya, ini adalah potensinya untuk beli. Nah, kenapa Pak? Karena kalau dari stok RSI ini ya, yang biasa saya ajarkan di kelas akademi, ya, ini dia sudah jenuh jual, ya, makanya dia mau naikkan lagi, dihajar lagi, naikkan lagi, dihajar lagi. Ya nanti ketika naik ya seperti ini, dikerek, tang 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 tang, kayak gitu, karakternya, ya, seperti itu. Targetnya ada di berapa Pak? Ya kadang kalian itu. Dan kalau kalian itu lebih pengen cepat-cepat jual ya silahkan. Kalian bisa TP dulu di harga 88 atau enggak di 91. Kalau agak nyantai sedikit ya 98. Sampai di harga 110 mengenai dari saham GoTo ini. Dan kalau kalian pengen ngehold lagi ya, ini masih posisinya masih terjadi konsolidasi. Ya, kalian bisa jualan di harga 129 dan juga di harga 147. Dan kalau kalian lebih untuk investasi jangka panjang, yang notabene kalian itu pengen ambil dari capital gain-nya ya, bukan dari dividennya. Untuk dividen belum dulu. Jadi harus laporan keuangannya harus diperbaiki dulu, nanti baru dia akan bagi dividen. Ya, seperti itu. Ya cuman ya agak kecil karena jumlah sahamnya banyak ya seperti itu. Nah, ini bisa saham GoTo ini bisa naik ke 417. Nah, untuk pola-pola dari saham GoTo ini ya, dia sektor teknologi ya nanti kasusnya seperti ini sama Telkom. Ya, dia konsolidasi lama banget ya. Habis itu ya nanti yang ngacir sampai ke 4000. Polanya kayak gini ya. Ini Telkom. Ini salah satunya Telkom. Cuman ya memang butuh beberapa waktu. Ya nggak langsung instan. Nah, kayak investor retail ini pengennya cepat kaya, nggak apa-apa, betul cepat kaya. Tapi sebelum kalian punya cepat kaya, kalian harus punya tahu teorinya, tahu prakteknya, bagaimana cara berpikirnya, seperti itu mudah ya. Atau enggak kalian investasi kepada diri kalian sendiri. Maksudnya bagaimana Pak? Bisa ikut kelas atau kalian kuliah atau kalian belajar sama bandarnya langsung ya. Kayak saya itu boleh, tapi ya itu agak berat kalau belajar sama bandarnya langsung. Ya mungkin kalau kalian itu dari notabene masih awam banget belajar kayak gitu, kita mau bandarnya mau ngomong apa itu bingung. Kalian nggak bisa menyesuaikan karena mereka cuman storytelling, pakainya storytelling. Ya, storytelling itu kalian bisa dapat ketika kalian itu sudah praktek. Nah, nanti ketika dapat pencerahan kayak itu, kalian bisa mengikuti. Tapi kalau masih nol prutul, kosong blong, ya bingung kayak gitu. Jadi paling jawabnya kayak gini. Tujuannya untuk apa? Oh ini, ya latihan dulu kayak gini, sudah kayak gitu aja. Tapi kalau kayak gini Pak, kayak gini, ini, wah, langsung diajari langsung, ya, itu. Masuk di kelas mana Pak? Kalau pengen belajar Alan May, terus si Bekti Sudna juga ada, Pak Fir, terus Pak Lokengong, banyak kok di luar sana, ya. Kebetulan saya juga belajar sama mereka juga, ya, dan juga riset. Saya sendiri sebagai
peneliti ya dari ini pasar modal yang notabene yang orang-orang yang sudah melantai pasar modal, saya jadikan sebuah populasi ya. Di situ nanti saya mengambil dari sampelnya bagaimana karakternya Pak Ibu Ellen May, terus Bati Suktina, terus dari siapa Pak Fir, Pak Lokeng itu karakternya bagaimana. Di situ nanti ada sebuah kesimpulan ya, dan itu oh ini ya kayak gitu. Jadi database-nya saya sudah dapat belajar kayak gitu. Nah, setelah dapat ya saya ajarkan kepada kalian. Ya, itu peran saya. Oke, ya ini dari untuk investasi ya, ini agak panjang ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya mengenai dari topik dari saham GoTo ini. Ya ingat saya bukan pom-pom, semua disclaimer. Saya pribadi juga punya saham GoTo dan untuk teknik saya sendiri itu banyak ya di saham GoTo karena saya punya lebih dari RDN ya dan fungsinya itu beda-beda ya. Ini saya katakan beda-beda. Apakah saya main di saham GoTo? Tidak. Ya bukan dari saham GoTo saja. Banyak ya seperti itu. Ya, makanya saya bertahan di market ini lebih berapa ya? Tahun 2016 saya kenal ini sudah berapa? Wah, 10 tahun ternyata. Lama juga ya. Nggak kerasa. Ya, begitu. Oke lah. Ya. Oke. Ngobrol-ngobrol aja nih Pak Firman. Nggak apa-apa. Yang penting kalian itu suka ya nunggu mengenai topik ini ya. Nggak apa-apa untuk kalian yang support saya. Terima kasih untuk kalian. Baik, mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang sudah 2 tahun kepengen masuk di grup kami. Mohon maaf kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Nah, dan ini untuk hasil kinerja tim kami di bulan Januari yang lalu ya. Kita rekomendasi ya ada 57 stok ya dalam 1 bulan dan profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti ini ada tombol subscribe dan juga gabung. Ya, kalian di subscribe dulu nanti tinggal gabung. Habis itu nanti akan keluar menu seperti ini ya, teman-teman ya. Menunya itu seperti apa, Pak? Nah, jadi menunya seperti ini ya. Ada traktir kopi level 3, level 1, rekomendasi cuan dan juga rekomendasi pas cuan. Pilih yang mana, Pak? Rekomendasi cuan besok ya. Nanti akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Terus ada juga kelas cuan konsisten di sini. Ya, silakan kalian bisa masuk. Dan juga untuk yang level 3, level 1 itu apa sih Pak? Ya kalian paling dapatkan informasi berita update saja atau kami punya agenda apa. Ya jadi ya paling itu. Untuk traktir kopi ya cuma traktir kopi kami saja. Ya, kalian nggak dapatkan rekomendasi saham ya, seperti itu. Ya. Silahkan kalian bisa masuk. Nah, biasanya rekomendasinya ada berapa Pak? 1 sampai 8 emiten untuk sabarnya. Target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube ya, tenang saja kalian bisa japri kok nih nomor WA pribadi saya. Atau kalian ketik saja nih http://bit.ly kelas Pak Firman nanti akan keluar masuk itu. Kalau kalian pengen agak nyantai lagi di grup Telegram itu di bawah deskripsi klik saja nanti akan kalian masuk nih dan juga ada nomor WA saya. Ya, ini untuk memudahkan untuk kalian ya untuk komunikasi langsung dengan saya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketika diklik itu akan muncul menu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalian tinggal registrasi, pilih yang mau di kelas mana. Ya, dan kelas ini saya bikin itu bukan dari inisiatif dari saya mau bikin kelas kayak gini, enggak. Jadi, saya dapatkan dari masukan. Nah, ini nanti kalian tinggal pilih saja. Ya, seperti itu. Pilih saja sesuai kebutuhan kalian dan sesuai budget kalian. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kelas Akademi Trading Saham di bulan Maret, angkatan kelima. Itu kami masih promo. Ya, cuman 350.000 saja. Ya, dan kami hanya buka kelasnya itu 100 orang. Ya, kita akan gendakan 8 kali pertemuan. Ya, seperti itu. 8 kali pertemuan. Itu di hari apa, Pak? Hari Sabtu dan juga Rabu. Jamnya jam 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah kalian itu kerja.
atau sudahnya nanti di rumah ya. Di situ kalian dapatkan materi, bisa pakai HP sambil tiduran, dapatkan kayak gitu, nanti diskusi ya seperti itu, atau dicatat boleh. Jadi saya kemas kayak kurikulum merdeka. Jadi nggak harus kita kuliah kayak gitu, nggak langsung belajar sama praktisinya ya seperti itu. Ini nanti di bulan Maret silahkan kalian bisa masuk. Tapi ya mohon maaf nggak ada rekomendasi sahamnya. Kalian cuman akan diajari untuk cari saham-saham yang pas untuk besok seperti itu. Nah, terus yang level 1, 2, 3 ini bagaimana Pak untuk level 1, 2, 3 ini? Ya, jadi untuk level 1 ini ya sama kayak ada di YouTube. Ini valuasinya lebih murah. Cuman apa Pak? Semakin tinggi nilainya, semakin banyak keuntungannya. Itu saja. Ya, ini yang 1 bulan, 1 sampai 3 ini 1 bulan. Dan untuk yang level 4 ini yang 1 tahun. Kalian dapatkan rekomendasi dalam 1 tahun. Silakan kalian itu bisa masuk. Dan ini Pak, saya pengen jalur khusus, jalur tol ya. Ini ada yang mahasiswaan ya. Ini kelas awal investor pemula ini ya. Secara pendampingan, secara online. Tapi jamnya kita sesuaikan. Kita bisanya kapan ya, seperti itu. Ini yang kelas investor pemula. Di situ kalian akan dapat rekomendasi saham dan juga kelas juga diajari dari nol, diskusi juga. Ya, seperti itu. Terus yang kelas medium itu jamnya kita menyesuaikan kalian. Ya, kalau di investor pemula itu kita jamnya kita tentukan, kalau itu jamnya kita menyesuaikan kalian itu longgarnya hari apa. Tuh, Anda dapatkan info terus. Ya, konsultasi juga ya sampai pendampingan sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Terus yang kelas pro Pak, investor pemula ini ya kalian bisa ketemu saya langsung atau saya ke tempat kalian boleh ya, itu belajar. Ini ada kelasnya ya seperti itu. Kita ajari ya seharian sampai benar bisa cuan konsisten ya, pendampingan sesuai, sama kayak di peserta-peserta kami yang lain ya, seperti itu. Silakan kalian itu bisa masuk pilih yang mana. Dan ingat, kelas ini untuk kalian bagi para pemula, bukannya profesional ya. Ingat, saya bukan bermaksud ini dari antusiasme saya, tapi ya ini berkat masukan kalian untuk bikin kelas, yaitu pilih saja. Ya, Pak belum bisa masuk ya tonton video kami saja nggak apa-apa. Ya, kayak gitu boleh. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf yang nggak suka channel saya membahas dari saham GoTo. Saya mohon maaf sekali karena banyak sekali yang pengen di-up lagi secara up to date mengenai saham GoTo lagi. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang pengen bahas yang lain lagi, silahkan kalian bisa tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan set hanya nih yang paling banyak nanti kita akan bahas. Mohon maaf juga bagi rekan-rekan yang komentar banyak sekali. Saya akan balas kok. Tapi ya, saja seperti itu. Makasih ya, semoga kalian itu bisa cuan secara konsisten. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cuan secara konsisten.